Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 99 mengkhawatirkan semua pihak. Ark. Teriakan kesakitan terdengar dan dapat dilihat dari atas atap, pedang panjang di tangan tetua kedua telah terlempar dengan tendangan yang tepat. Pedang panjang itu melayang di udara dan jatuh di tengah kobaran api yang berkobar di bawah. Setelah ditendang dengan keras, tangannya di antara ibu jari dan jari tengahnya tiba-tiba terasa mati rasa dan sangat sakit, seperti tulang-tulang di pergelangan tangannya patah karena tendangan itu. Rasa sakit itu menjalar ke seluruh lengannya dan dia tidak dapat mengangkatnya karena tangannya tergantung lemas di sampingnya, sedikit gemetar, wajahnya pucat saat dia menatap sosok merah di depannya. Berlawanan dengan silaunya api yang berkobar di bawah, sosok merah itu tampak lebih mempesona di mata, rambutnya yang hitam legam berkibar tertiup angin malam, seolah-olah sepasang tangan dengan lembut mengangkat rambutnya, untuk menyebar di belakangnya, terbang melawan malam. Topeng emas dengan bunga mandara yang flamboyan sedang mekar penuh, membuatnya tampak semakin misterius, tak terduga. Aura haus darah dan pembunuh terpancar dari tubuhnya, sangat kuat, aura yang begitu kuat hingga membuat hatinya dipenuhi rasa takut. Sudah bisa diduga. Jika musuhnya hanya orang biasa, beberapa tetua yang ada di sana tidak akan jatuh satu persatu di tangannya, di mana bahkan kepala keluarga mereka telah membayar dengan keberadaan seluruh keluarga Su hanya karena dia. Ketika pikiran itu muncul di benaknya, dia mengatupkan rahangnya erat-erat, dan mengumpulkan semua energi mistisnya agar semuanya melonjak ke suatu titik tepat di bawah pusarnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya membengkak dengan sangat cepat seperti bola karet yang terisi udara, di mana jubah di tubuhnya terbelah dan robek karena ekspansi yang tiba-tiba, memperlihatkan tubuh yang awalnya kurus di bawahnya. Tetapi, pada saat itu, tubuh yang kurus kering itu masih terus membengkak, karena energi itu mengembang secara eksplosif, meregangkan kulitnya sampai-sampai urat nadi dan arteri di bawahnya terlihat jelas tetapi tampak seolah-olah dia akan meledak setiap saat. Sudah kubilang sebelumnya. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Tetua kedua berteriak hampir seperti orang gila, rambutnya yang putih dan kelabu berkibar berantakan saat ki mengalir deras di sekelilingnya. Tangannya terbuka lebar, dan dia melompat dengan liar ke arah Feng Jiu, kecepatan geraknya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat dari saat dia sebelumnya bertarung dengan Feng Jiu. Ketika lelaki tua di bawah sana melihat bahwa tetua kedua tengah menggerakkan tubuhnya sendiri untuk meledak dan membunuh gadis itu bersama-sama dalam ledakan itu, ekspresi wajahnya langsung berubah, dan dia tiba-tiba berteriak dengan gelisah dan jengkel, "Sialan! Sudah kubilang aku ingin dia hidup-hidup. Hidup-hidup." Dia menendangkan kakinya dari tanah dan sosok berjubah abu-abu itu langsung bangkit, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari tetua kedua yang mengerahkan seluruh energi mistiknya secara penuh. Feng Jiu langsung waspada saat melihat ekspresi gila di wajah tetua kedua. Namun, saat melihat bahwa tetua kedua akan meledakkan kekuatan mistisnya untuk menghancurkannya bersama-sama, matanya menunjukkan keterkejutan, tidak pernah menyangka bahwa tetua kedua akan bertindak sejauh ini demi keluarga Su. Seketika, dia cepat-cepat mundur ke belakang, setiap langkah yang diambil berusaha menghindarinya secepat mungkin. Bagaimanapun, meledakkan diri seorang Master Warrior di level puncak bukanlah hal yang bisa dianggap enteng dan dia tidak siap membayar kesalahan sekecil apapun dengan nyawanya sendiri. Namun, saat dia hendak mundur, sesosok berjubah abu-abu melompat cepat seperti iblis ke dalam keributan. Dia bahkan belum sempat melihat sosok itu dengan jelas sebelum dia melihatnya memberikan tendangan kuat ke tetua kedua yang melompat lurus ke arahnya, membuatnya terpental ke langit. Ark. Aku menolak untuk menyerah. Ledakan. Ledakan. Suara tetua kedua yang tidak mau berdamai itu bergema di langit malam, dipenuhi dengan kebencian yang menghilang. Sebelum suara itu berakhir, ledakan keras terdengar dan tubuh tetua kedua meledak berkeping-keping tinggi di langit, menghasilkan ledakan besar yang memekakkan telinga. Kilatan cahaya terang yang menerangi langit dan ledakan keras itu benar-benar menghancurkan ketenangan malam, membangunkan hampir seluruh kota bulan berawan dalam sekejap. Tepat saat para kultivator dari berbagai daerah di kota bulan berawan melaju kencang menuju ke tempat ini, di atas atap, lelaki tua berjubah abu-abu itu berbalik menghadap Feng Jiu, dengan senyum ramah di wajahnya, namun di dalam sepasang mata itu, ada tatapan yang diwarnai dengan semacam kegembiraan, dipadukan dengan kilatan aneh, yang menatapnya seolah-olah mata itu sedang menatap mangsanya.